kalau bisa langsung saja pertanyaannya kepada siapa supaya lebih jelas. Jadi saya beri kesempatan kepada termin pertama 3 orang. Silakan tunjuk tangan. Baik, saya kira. Kalau perkenalkan nama dan Nama Pak Arahap dari Mabdi DPC Riau. Ya, silakan. Nah, langsung. Cuma persoalannya memang saya tidak tahu apakah teman-teman di daerah lain mengalami itu, tapi di Riau khususnya tidak. Persoalan kita kan konsep bagus itu, undang-undang bagus tertata, tapi diimplementasi Pak. Contoh misalnya, seringkali kita hadapi, dan ini fakta di lapangan, di tingkat manajemen pusat perusahaan itu beres semua, tapi di tingkat manajer di perkebunan bermain Pak. Ini maksudnya apa kira-kira strategi kita atau kiatnya untuk menghadapi hal seperti ini? Itu aja Bang, untuk Bang Saragi aja. Kemudian untuk Bang apa tadi materi transnasional tadi, tidak ada pertanyaan karena saya belum paham. Ya, terima kasih. Memang benar yang disampaikan, sebagus apapun undang-undang itu tergantung siapa yang melaksanakan, kan begitu implementasinya. Dia pernah sebutan hukum, sebelum apapun undang-undang itu, kalau yang melaksanakan undang-undang itu bagus orangnya, memberikan keadilan, maka keadilan itu akan terwujud, kan begitu kan? Tapi sebagus apapun undang-undang itu, kalau tadi sampaikan misalnya di manajemen di atas itu disampaikan laksanakan itu, kan begitu. Tapi di tataran manajer ke bawah ini bermain dalam arti ya adalah hak dari pekerja itu yang diabaikan, kan begitu. Nah, memang di sini pentingnya kontrol dari serikat buruh, khususnya di tingkat perusahaan. Apalagi seperti saya sampaikan Ketua Umum tadi, untuk ke depan ini kita bukan berjuang lagi menggunakan otot, tapi bagaimana kita bisa berjuang berargumentasi secara hukum atau ilmiah itu dengan pihak manajemen. Walaupun misalnya begini contohnya, di PHI terkadang pembuktian dari kita ya pekerja itu sangat lemah. Nah, kenapa saya sampaikan itu? Biasanya pihak manajemen kalau ada perjanjian kerja waktu tertentu itu biasa tidak diberikan kopinya kepada pekerja, tapi dia pegang sendiri. Bahkan bisa terjadi gugatan dari pekerja tersebut tidak dapat diterima atau NO, karena bisa misalnya dia tidak tahu pekerja ini atau lupa dulunya dia bekerja pada perusahaan A, kan begitu, outsourcing misalnya kan, kemudian 2 tahun lagi bekerja pada perusahaan B, dia kan nggak hafal-hafal itu kalau tidak ada perjanjian kerjanya. Nah, ini terkadang bisa menjadi bumerang ketika masuk ke dalam pengadilan hukum industrial. Nah, di pengadilan ini kan namanya juga udah masuk pengadilan, dianggap orang yang masuk pengadilan sudah orang yang sangat paham dengan hukum, termasuk hukum acara. Nah, mungkin seperti yang sampaikan Mbak Tara tadi, ke depan saya pikir perlu peningkatan sumber daya manusia di tingkat pimpinan basis, termasuk tentang tadi sosialisasi tentang undang-undang cipta kerja, kemudian hal apa yang harus dipersiapkan ketika ada kasus. Jadi misalnya jangan buru-buru membuat gugatan. Ini saya sampaikan ya pengalaman-pengalaman di PHI. Buru-buru membuat gugatan, tapi ada hal yang sangat prinsip yang tidak masuk misalnya di gugatan, kan begitu. Kemudian bukti-bukti yang belum dikumpulkan secara apa. Kemudian masuk nanti pembuktian, belum siap buktinya, akhirnya sidang akan ditunda. Kemudian saksi juga gitu. Nah, sejak dini di tingkat basis itu dipersiapkan sejak awal. Kalau memang ada
perundingan bipartit, buat saja notulen. Walaupun nggak mau manajemen teken, buat di bawah NB, manajemen tidak mau teken. Tapi kan apa kesimpulan dari situ? Itu menjadi bukti. Karena PH ini kan formal. Apa yang bukti formal beda dengan kalau di pidana. Ini kan perdata khusus. Jadi bukti-bukti yang termasuk dengan yang tadi misalnya ada penyimpangan dari manajer yang sesuai dengan aturan, itu dikumpulkan bukti-buktinya. Saya pikir itu jadi lebih ditingkatkanlah peningkatan sumber daya di studi-studi tingkat basis. Kadang-kadang tidak perlu harus turun dari DPC, bisa pimpinan basis atau ketua misalnya dia baca undang-undang, oh ini kita diskusikan, kan begitu kan? Kemudian oh ini harus kita persiapkan kalau ada case begini, kalau ada mutasi, kan begitu kan? Ya mutasi itu kan memang hak dari pengusaha. Saya lihat ini ada perempuan di sini, ada berapa orang? Ada saya pikir dari Wilmar yang ikut komisi gender. Ada dari yang ikut terlibat komisi gender. Yang bisa diceritakan juga seperti apa komisi gender yang diikuti, atau memang hanya kita libatkan saja supaya ada kita di situ, atau memang ada perannya. Silakan dari teman-teman yang dari Wilmar. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, siap buruh. Saya di perusahaan bekerja sebagai maintenance. Di situ saya mengikuti serikat di bagian gender, tapi di perusahaan kita belum bergabung sama perusahaan gender. Coba diperjelas, masuk di komisi gender. Ya, tapi kita belum bekerja sama perusahaan. Ada di komisi gendernya perusahaan. Ya, ada di komisi gender di serikat. Oh di serikat, bukan di apa? Di komisi gender di perusahaan. Perusahaan kita belum bergabung sama perusahaan. Jadi teman-teman pengurus serikat udah buat komisi gender. Udah. Berarti lebih maju dari perusahaan itu. Sudah punya sekarang, tapi belum ada atau tidak mau mengajak. Belum bergabung Pak, karena udah pernah diapakan, kita memang belum status sama perusahaan untuk gender masuk, serikat masuk gender ke perusahaan. Oke, barangkali bisa Pak Nusran untuk mengomentari itu. Bukan, tapi persoalannya adalah sejauh mana komisi gender di perusahaan dan komisi gender di buruh atau di serikat maksud saya itu berfungsi kan, itu dulu ya. Karena ketika ada komite gender tapi tidak berfungsi kan gitu kan, itu tentu tidak semacam simbol ya, jadi konsepnya termasuk juga ya, karena begini jadi ada di beberapa perusahaan bahwa levelnya kan begini. Pertama, checklist itu menentukan ada atau tidaknya barang. Jadi kalau ada komite gender, oke, checklist dia masuk pada level ini. Kedua, ada aktif atau tidak, kan gitu ya. Aktif itu bergerak kan gitu kan. Baru level ketiga itu berfungsi. Ya, dan berfungsi ini sesuai dengan tentu tuntutannya sebenarnya apa yang menjadi mandat perjuangan dari komite gender itu. Nah itu baru kemudian itu berfungsi, apakah berfungsi menyuarakan, berfungsi menerima laporan dan sebagainya. Kalau aktif itu mungkin sekedar pertemuan-pertemuan gitu. Yang lebih parah lagi kalau hanya sekedar udah ada komitenya, udah ada SK-nya, tetapi sama sekali nggak tahu di mana orangnya pun. Mungkin pun orang yang di SK-kan ini pernah di satu perusahaan juga gitu ya, kita tanyakan di SK-kan, dia pun nggak tahu kalau nama dia ada di SK komite gender. Apalagi bicara tentang gender. Nah itu maksud kita, jadi kita akan lihat juga, dan kalaupun perusahaan belum mau berkolaborasi, tetapi serikatnya dulu berfungsi, pasti nanti akan lebih berfungsi secara bisa jadi pun malah perusahaan ini akan menggunakan komite gender di serikat sebagai bagian dari perusahaan karena itu nanti akan menentukan juga. Jadi yang lengkapnya dikatakan Mas Don sama teman-teman dari Sawan tadi juga gitu ya, bahwa
seringkali isu-isu global ini kan dianggap tidak penting oleh kawan-kawan di TAPA. Jadi ini urusan Pak Masdol ini, urusan DPP, urusan ketua gitu ya. Tapi kita lihat aja ya, satu racikan masakan itu nggak akan pernah enak gitu ya. Kalau yang mencari bumbunya dan menyediakan bahan bakunya nggak pandai juga gitu. Jadi misalnya begini, saya mau memasak tauco, saya master chef. Mungkinkah saya yang harus nanam bawang, nanam cabai, nanam apa? Kan tidak. Yang menanam itu ya para petani. Karena dia yang jago bagaimana menanam bawang supaya bagus. Dia yang jago bagaimana nanam terong supaya bagus. Kalau saya master chef mengolah, kira-kira begitu. Maka supaya Mas Don, katakan tim-tim ya, Mas Don tim maksud saya, bukan Mas Don dan tim gitu ya, bisa meracik sebuah isu tentang kita ya, tentang kita secara keseluruhan bagus, maka dia harus dapat bahan baku yang bagus juga dari lapangan. Nah, di lapangan itu ya kita. Jadi sebenarnya itu kalau dikatakan macam ini saling menguatkan. Kalau enggak ya cakap kosong nanti Mas Don, data tidak ada, data sekedar lewat. Jangan sampai ini perspektifnya perusahaan. Ini kadang-kadang NGO ini katanya begitu ya, atau apa wartawan ini baru lewat 1 hari udah memoto, ditulisnya 3 lembar. Padahal foto itu hanya kejadian pada saat itu, sehingga mudah dibantahkan oleh perusahaan ketika bernegosiasi di tingkat global. Sama dengan yang kemarin ketika Musimas ngomong, siapa yang bisa membantah? Kalau misalnya dia bilang, dia katakan, jangan salah, udah banyak ini anak buruh yang jadi dokter, yang jadi tentara seperti Pak Kolonel tadi. Coba kita hitung dulu persentasenya. Kita ini bicara data, ada berapa juta? Ya kalau hitungannya misalnya ya sekarang ini sekitar 5 sampai 6 juta ya. Katakanlah begitu ya buruh ya. 5 sampai 6 juta buruh. Berapa sih anak buruh yang bisa jadi dokter? Berapa sih anak buruh yang bisa jadi tentara misalnya begitu? Nah presentasinya, kalau presentasinya nanti ternyata yang berhasil menamatkan pendidikan tingkat SLTA hanya 30% misalnya begitu, jadi belum dikatakan indeks prestasi gitu loh. Jadi jangan sampai kemudian mereka bicara karena kan mereka diplomasinya global gitu loh. Kita tahu bahwa kalau kita baca, saya kan baca annual report mereka, sustainability report mereka, nggak ada data yang bisa membantah karena nggak punya pembanding. Ketika mereka mengatakan bahwa kami sudah menyalurkan beasiswa kepada 100.000 orang di perusahaan Wilmar untuk anak-anak buruh, ternyata tak satu pun anggota buruh serikat yang dapat beasiswa. Siapa yang mereka maksud buruh itu? Ternyata mereka yang berserikat di kantor perusahaan, itu juga serikat. Nah ini jadi ketika kita bicara, kenapa kita bicara anak dan perempuan tadi gitu ya. Jadi kalau bicara dan di dalamnya kita bicara hak. Kalau kita basisnya adalah bicara hak, maka anak-anak yang tidak mendapat kesempatan pendidikan dululah yang harus menikmati biaya pendidikan yang disediakan oleh perusahaan. Bukan soal mereka menyalurkannya, tapi siapa menyalurkannya. Itu yang sebenarnya yang kita katakan bahwa seperti yang dikatakan tadi, sudah di level mana berfungsinya. Maka setiap elemen-elemen termasuk komite gender ini kita butuhkan untuk menguatkan dialog dialog kan ini kan namanya lobby ya, namanya lobby ya. Kita melobi di RSPO kawan-kawan ya, kita suplai walaupun serbundo atau tidak masuk di RSPO, tapi kepentingan kita juga diwakili oleh diplomasinya dari RSPO, dan kita suplai melalui klaster masyarakat sipil gitu. Ada mau apa dari Komisi Gender, mau menambahkan yang tadi informasi atau udah cukup? Udah cukup ya? Oke. Saya kasih kesempatan satu lagi, silakan dari Palembang. Oke. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, serbundo.